Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Emma? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, hari ini kita mau melakukan coaching. Namun sebelum kita melakukan coaching, kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama itu ada observasi dan pasca observasi. Maka dari itu, apakah Ibu Emma sudah menyediakan penilaian untuk percakapan nanti? Ya Bu, saya sudah menyediakan penilaiannya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu kompetensi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus Bu, mendapatkan solusi dan membuat aksi nyata. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya berikan Bu, kompetensinya yaitu sebagai pengaju pertanyaan yang berbobot Bu. Gimana mengajukan pertanyaan berbobot yang tidak menyudutkan sebagai coaching. Berarti mau kita observasi lebih dari yang lain. Tapi walaupun demikian, indikator yang lain juga harus tetap ada. Cuman Ibu mau sernya ke pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, berarti sudah siap ya. Silahkan Bu, dilanjutkan. Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Emma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, kemarin kan kita sudah membuat jadwal, katanya ada permasalahannya. Jadi bismillah kita bisa duduk bersama ya kan Bu, menceritakan masalahnya, mencari solusinya bersama-sama. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi Bu Nisa? Di awal ajaran baru ini kan Bu, saya itu menghadapi murid yang tidak pede untuk mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Karena kalau disuruh praktek itu nggak mau, padahal saya itu pengen semua anak itu berani gitu kan Bu, untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya. Jadi saya merasa kecewa karena saya sudah membujuk gitu Bu. Terus selama ini apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi permasalahan yang seperti yang terjadi itu? Sebelum-sebelumnya sih saya bujuk sudah mau Bu, ya kan? Jadi ini saya sudah coba membujuknya, sudah coba ngasih semangat, teman-teman ngasih semangat, tapi belum juga berani Bu. Sudah dilakukan ya. Terus bagaimana perasaan Ibu saat menghadapi permasalahan itu? Rasanya pertama sih sebagai guru saya merasa saya gagal, sedih gitu kan. Terus saya juga terakhirnya merasa tertekan gitu. Seharusnya kan pembelajaran itu berjalan lancar. Jadinya terkendala karena membujuk-bujuk dia biar bisa mau menyampaikan pendapatnya. Jadi berarti tujuan kita untuk duduk bersama hari ini yaitu untuk mencari tujuan apa yang ingin disampaikan ya kan, apa dari permasalahan dari Ibu ini. Nah, jadi kira-kira apalah tujuannya? Tujuannya sih saya ingin nanti kita dalam berbicara ini saya menemukan solusi agar anak saya tadi bisa berani mengeluarkan pendapatnya dan kondisi kelas kami menjadi tertib gitu. Tujuannya sih saya pengen mendapatkan cara bagaimana agar anak ini aktif sama seperti teman-temannya. Iya betul. Terus gini, setiap guru memang kita kan sebagai guru lah di kelas otomatis kan mempunyai permasalahan yang berbeda. Jadi dari permasalahan itu kira-kira solusi apa yang sudah dapat ini? Mungkin solusi yang pertama itu kalau untuk membujuk ide berhasil kepada anak ini, mungkin saya bisa memberikan dia kebebasan mungkin dengan lewat gambar ya Bu, tidak harus bercerita, dia mungkin harus menggambarkan apa yang ingin disampaikan. Mungkin itu solusi yang pertama berpikir oleh saya Bu. Sudah dapat solusi lah ya Bu, alhamdulillah. Bagus sekali solusinya yang Ibu lakukan ke depannya. Menurut Ibu seberapa penting yang harus Ibu lakukan seperti Ibu sampaikan yang tadi akan seberapa penting lah itu kalau menggunakan menggambar itu? Saya pikir itu
sangat penting karena memang potensi anak itu berbeda-beda. Jadi mungkin di sini anak ini potensinya tidak di situ, mungkin itu yang perlu saya dalami. Jadi sangat penting sehingga dia bisa menyalurkan pendapatnya tidak dengan lisan tapi dengan gambar begitu. Atau mungkin saya bisa lebih mengembangkannya lagi mungkin lewat puisi atau lewat lagu, ya kan Bu? Iya mungkin saya bisa mencobanya juga, cuman saat ini saya fokus menggambar karena saya lihat dia suka mengorek-ngorek gitu Bu di bukunya gitu. Berarti intinya sangat penting lah ya Bu. Nah, sudah menceritakan permasalahan ini, kemudian tujuan pertemuan kita hari ini, kemudian sudah menentukan solusi-solusinya, ya kan? Terus menemukan alasannya. Terus apa yang Ibu lakukan ke depannya? Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya akan lakukan sih yang pertama saya harus tetap semangat, terus harus terus mencoba. Kalau mungkin di tahap pertama belum berhasil, saya harus coba 1 atau 2, 3 kali ke depannya. Walaupun belum berhasil, mungkin saya akan mencari solusi yang lain lagi Bu. Harapannya sih Bu dengan hal yang sudah saya pikirkan ini itu berhasil gitu. Karena saya lihat ada kemungkinan dia lebih suka menggambar gitu. Jadi mungkin harapannya akan berhasil. Segera mungkin lah ya. Berarti segera mungkin dilakukan untuk diterapkan di kelas atau aksi nyatanya, ya kan Bu? Berarti dari percakapan kita ini sudah dapat lah ya Bu. Semoga diterapkan ke depannya dan bisa dilakukan dengan cepat untuk melakukan aksi nyatanya itu biar nampak perubahan yang terjadi kepada anak kita ya Bu. Oke, terima kasih Bu karena sudah lonceng sudah masuk, ya kan anak-anak nanti nunggu. Iyalah, kita akhiri ya Bu. Semoga sukses Bu, dapat berjalan. Tadi kan saya sudah menjadi coaching dengan Bu Nisa dan aksi permasalahannya. Kira-kira Bu, apa tanggapan Ibu yang telah saya lakukan terhadap Bu Nisa? Setelah saya mengamati coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut saya sudah sangat bagus karena di dalam coaching Ibu beserta Bu Nisa tadi, setelah melakukan coaching dengan Bu Nisa dan menemukan solusi dari permasalahannya yang tadi Bu, kira-kira apalah saran dan tanggapan Ibu atas perilaku yang tadi kami lakukan percakapan tadi Bu? ya setelah saya mengamati Ibu dengan Bu Nisa, saya sangat melihat Ibu sudah sangat bagus, sangat baik, dapat membantu Bu Nisa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh Bu Nisa. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan dapat diterapkan dalam aksi nyatanya. Jadi indikator yang kita harapkan dari coaching ini menggali kompetensi sudah dapat ya Bu. Solusinya dan aksi nyatanya juga segera dilaksanakan. Jadi menurut saya sudah bagus Bu. Mungkin kita sering berlatih ya Bu. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum Bu Nazri. Waalaikumsalam Bu Nisa. Ibu kan akan melakukan atau akan praktik coaching nih. Namun sebelum melakukan praktik coaching, ada beberapa hal yang harus didiskusikan karena ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, terus observasi dan pasca observasi. Namun sebelumnya, apakah Ibu sudah membuat rubrik penilaian terhadap praktek coaching yang akan Ibu laksanakan? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Kira-kira indikator apa yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nanti? Ya, indikator yang akan saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara indikator tersebut, indikator yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang bagian mananya? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu fokusnya nanti untuk mengajukan pertanyaan berbobot, ya begitu Bu? Ya, begitu.
Baiklah Bu, berarti kita sudah menentukan spesifik tujuan coachingnya dan semuanya sudah Ibu siapkan. Silahkan dilanjutkan. Baik Bu, Bu Emma. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Emma? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin Bu Emma ada bercerita sama saya ada permasalahan. Ini di waktu jam istirahat, jadi saya ulang kembali. Apa permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini? Gini Bu, permasalahan saya. Tahulah di kelas saya kan Bu, adalah satu murid. Dia itu nggak bisa membaca di kelas 4. Udah nggak pandai membaca dia. Aktifnya luar biasa, mengganggu temannya. Jadi itulah permasalahan saya yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Gimana mencari solusinya, apa yang harus saya hadapi terhadap anak murid saya ini. Karena saya pun mulai semangat menengok anak itu, wah luar biasa. Selama ini apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi permasalahan seperti itu? Jadi yang saya lakukan yaitu saya panggil anak itu. Mungkin karena nggak pandai dia membaca ya kan Bu, makanya dia mencari perhatian dengan teman-teman lain. Saya panggil dia, saya ajari dia membaca di depan kelas. Itu yang saya lakukan Bu. Terus saya juga menggunakan teman-temannya Bu. Untuk apa? Tapi luar biasa memang Bu. Itu yang terjadi kepada anak saya itu. Bagaimana perasaan Ibu saat menghadapi anak yang seperti itu? Yang saya lakukan, perasaan saya sudah melakukan segitiga restitusi kan Bu. Jadi perasaan saya sebenarnya masih nggak enak juga, masih nggak senang, masih ada was-was yang terjadi kepada anak murid saya ini. Karena ampun Bu, mengganggu mau, memukul kawannya juga aktif, itulah dia Bu. Berarti tujuan pertemuan kita duduk bersama ini, kita apa yang ingin disampaikan itu? Berarti tujuan pertemuan kita duduk bersama ini, tujuannya yang ingin Ibu sampaikan yaitu apa kira-kira ya Bu? Tujuan saya Bu, kita duduk bersama di sini untuk mencari solusi yang saya hadapi. Adapun yang saya pikirkanlah saat ini Bu, yang saya akan terapkan nanti, yaitu saya akan membimbing anak murid itu dengan lagi lebih ekstra lah, lebih sabar, menahan emosi, ya kan Bu. Saya akan memanggil anak murid itu kalau dia nanti jam belajar, kawan yang ngerjakan yang lain, dia saya panggil ke depan untuk saya ajar membaca. Terus nanti kawan-kawannya saat saya nanti lagi ngerjakan memeriksa soal yang lain, tugas dari anak-anak, saya menggunakan rekan sejawat untuk membantu dia supaya jangan lebih aktif ke teman-temannya, biar lebih fokus dia belajar, biar lebih pintar. Baik Bu, sebetulnya setiap guru itu memiliki permasalahan ya Bu ya. Bagaimana solusi yang dihadapi. Jadi dari masalah tersebut kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan? Itulah Ibu yang saya bilang tadi solusinya, yaitu pertama saya memanggil anak murid itu. Nah, anak murid yang bersangkutan saya akan mengajarinya Bu. Terus saya menggunakan rekan sejawat untuk membantu. Mudah-mudahan dengan saya menggunakan rekan sejawat, dia memiliki kekuatan lah. Bandalnya agak kurang lah, mudah-mudahan ya kan Bu. Yang itulah yang saya ingin terapkan Bu. Alhamdulillah, bagus sekali solusi Ibu yang Ibu lakukan ke depannya. Menurut Ibu, seberapa penting yang harus Ibu lakukan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Seberapa penting yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Sebenarnya itu sangat-sangat penting bagi saya Bu, ya kan, untuk melihat karakternya sampai di mana, tingkat kemampuannya sampai mana, supaya dia lebih baik lagi. Berarti intinya sangat penting ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu.
kemudian tujuan pertemuan kita hari ini, dan sudah menemukan solusi-solusinya, menemukan pentingnya alasan ya Bu ya, yang akan Ibu lakukan ke depannya. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, perasaan saya sekarang yaitu mulai terasa agak-agak ringan lah, bebannya itu agak terpecahkan solusinya karena sudah dapat solusi ya kan Bu. Jadi di sini saya akan melakukannya, untuk melakukan yang selanjutnya dari solusi ini akan melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya ini nanti Bu akan segera mungkin saya lakukan agar bisa dapat diterapkan kepada anak murid ini. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, waktu bel pun sudah mulai berbunyi, berarti Ibu pun sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan lain waktu kita berbincang-bincang kembali, coaching kembali. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu. Pamit Bu. Ya Bu. Bagaimana Bu Nisa? Saya tadi telah melakukan coaching kepada Ibu Emma. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Iya Bu ya, selama tadi Ibu melakukan praktek coaching dengan Bu Emma, saya di sini mengamati. Saya melihat Ibu sudah melakukan praktek coaching yang baik, karena Ibu tidak menyudutkan Bu Emma. Terus Ibu berfokus untuk mendorong Bu Emma menemukan solusinya sendiri, kemudian memberikan semangat kepada Bu Emma. Jadi saya rasa hal ini perlu kita tingkatkan dan sering untuk dipraktekkan atau berlatih ya Bu. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi membantu teman-teman dengan praktek coaching ini. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Bu, semoga kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Emma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Adapun tujuan kita duduk bersama di sini akan Bu untuk melakukan rubrik penilaian yang dilakukan, ya kan? Adapun rubrik penilaian yang pertama yaitu pra observasi, pasca observasi. Terus Bu, apakah Ibu sudah menyediakan rubrik penilaian untuk percakapan kita nanti? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah ya Bu. Nanti saat proses coaching, apa kira-kira nanti yang ingin dikembangkan dari coaching ini? Adapun yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kan nanti mau diobservasi antara Ibu dengan Ibu Najli sebagai coachnya. Indikator apa yang ingin saya observasi, yang lebih saya perhatikan, begitu Bu? Pada kesempatan ini saya ingin Ibu lebih memperhatikan atau lebih spesifik kepada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan berbobot ya Bu. Berarti Ibu mau kita observasi lebih dari yang lain lah ya Bu. Dari antara yang tiga-tiga itu Ibu maunya pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, baiklah Bu. Berarti sudah siap lah ya Bu melakukannya? Insya Allah siap Bu. Oke Bu, silakan panggil temannya. Terima kasih. Ibu Najli. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, semalam itu Ibu ada ingin bercerita sama saya bahwasanya Ibu ada menghadapi masalah. Jadi kita ada waktu nih, mari kita berbincang-bincang tentangnya, begitu ya kan Bu? Kira-kira masalah apa yang ingin ceritakan? Saya ada masalah sedikit di kelas. Di kelas saya itu ada satu orang anak selalu lupa sarapan. Setiap datang ke sekolah dia tidak sarapan. Jadi datang ke sekolah, tapi nanti sewaktu upacara setiap hari Senin belum selesai upacara sudah lemas, terkadang pingsan. Jadi digotong ke UKS, gitu kan Bu. Digotong ditanya, kenapa nak? Ternyata belum sarapan dari rumah. Kan? Nanti kalau seandainya pada saat senam begitu juga, terkadang udah nggak sanggup, di waktu senam itu jongkok di barisan, gitu kan? Jadi kita kan suatu permasalahan sih, kenapa sih anak ini selalu seperti ini, gitu kan?
Jadi saya lihat kok selalu tidak pernah sarapan. Itulah Bu permasalahan saya pada saat ini. Jadi Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi masalah tersebut? Untuk saat ini yang dapat saya lakukan, saya hanya bisa untuk anak itu menanyakan kenapa tidak sarapan dari rumah. Ternyata yang saya telusuri bahwasanya dia itu tidak sarapan, ternyata kedua orang tuanya itu bekerja. Jadi sebelum dia bangun pagi, orang tua ini sudah pergi kerja. Ya. Jadi anak itu ternyata bangun udah mau berangkat sekolah, mungkin buru-buru, langsung mandi, langsung pergi ke sekolah. Di sekolah baru terasa mungkin perut ini lapar. Jadi saya hanya bisa menanyakan bagaimana, kenapa tidak pernah sarapan gitu loh. Jadi bagaimana perasaan Ibu menghadapi permasalahan yang tadi menghadapi anak tersebut? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat sedih. Kenapa sedih? Karena menurut saya setiap berulang kali anak itu seperti itu, setiap kali saya mengasihkan solusi kepada dia, tetapi selalu begitu juga. Jadi saya rasa saya sebagai guru itu gagal. Kenapa? Berarti sewaktu saya ngomong, apakah anak ini menghiraukan omongan saya, ataukah memang ada faktor lain seperti itu? Saya sangat sedih dengan permasalahan ini. Berarti tujuan kita duduk bersama ini adalah Ibu ingin mencari solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya. Baik Bu, jadi sejauh ini ada ide lain nggak yang Ibu temukan atau solusi lain yang akan Ibu terapkan menghadapi anak tersebut? Ya. Saya memanggil anak itu Bu, saya panggil. Kami berbincang berdua gitu kan. Karena terkadang kalau saya menegur dia di dalam ruangan, mungkin teman-temannya melihat gitu ya kan. Kenapa sih dia terus yang bermasalah gitu kan. Jadi saya panggil, sewaktu jam istirahat saya panggil berdua. Saya tanyakan bagaimana kesadaran dia dalam sarapan ini, bahwa sarapan itu adalah penting bagi kita, bagi tubuh terutamanya gitu kan Bu. Jadi saya menimbulkan rasa kesadaran dia untuk dirinya sendiri bahwa itu adalah sangat penting. Oke, baik Bu. Jadi mungkin sebelumnya kan Bu, setiap guru itu memang ada menghadapi masalah yang berbeda-beda ya kan Bu. Jadi bagaimanapun kita sebagai guru harus tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak murid kita ya Bu. Jadi bagaimana solusi yang Ibu hadapi dari masalah tersebut, keefektifannya sudah Ibu terapkan atau akan diterapkan? Ya, ini akan saya terapkan kepada anak tersebut agar kesadaran dia lebih lagi dari yang kemarin. Begitu ya Bu. Kira-kira seberapa penting menurut Ibu solusi ini? Sangat penting Bu untuk perubahan anak tersebut gitu kan. Jadi menurut saya sebagai guru itu tidak sia-sia, bahwasanya apa yang penting bagi anak tersebut dapat terlaksana begitu. Berarti sangat penting ya Sangat Bu. penting. Oke. Kemudian karena Ibu sudah menceritakan masalah dan Ibu sudah menemukan solusinya, semoga kiranya ke depannya anak tersebut ya kan Bu bisa berubah, bisa sarapan, dan agar dia aktif mengikuti pembelajaran gitu ya Bu. Jadi setelah kita berbincang begini, bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya sangat lega karena mudah-mudahan dari kita berbincang ini dan aksi nyata akan saya lakukan dapatlah berubah anak tersebut gitu Bu. Jadi jangan lagi dia lemas, jangan lagi ada pingsan gitu Bu. Oke, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan aksi nyata ini, menerapkan solusi yang berikutnya ini? Saya mau melihat besok bagaimana kesadaran dia. Apabila dia masih lemas ataupun dia dalam kondisi tidak sehat, aksi nyata ini akan saya lakukan. Oke, semoga berhasil Bu, karena udah jam
masuk, nanti anak-anak menunggu. Kita sudahi perbincangan kita. Semoga Ibu Nazli terus semangat, sehat, dan di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bagaimana ya Bu Emma, setelah Ibu melihat ini tadi melakukan praktik coaching, gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, alhamdulillah, Ibu tidak menggunakan atau mengajukan pertanyaan yang menyulitkan coaching, berfokus kepada pemecahan masalah, membangun semangat coaching untuk mencari solusinya sendiri, ya kan Bu? Jadi indikator yang kita harapkan dari coaching itu menggali kompetensi sudah dapat ya Bu, solusi dan aksi nyatanya juga segera dilaksanakan. Jadi menurut saya sudah bagus lah Bu. Mungkin untuk kedepannya kita harus lebih menerapkan, ya kan, harus sering-sering melakukan coaching kepada teman-teman kita. Itu saja.